Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa BMH TV yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah merupakan salah satu ekspresi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam arti kata, meski bulan Ramadan itu memberikan dampak atau perubahan dalam beberapa dimensi bagi kehidupan kita, tidak terlepas daripada prinsip kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berniat untuk memberatkan kita, Allah tidak berniat untuk menyusahkan kita melalui bulan suci Ramadan, meski secara faktual ada beberapa adaptasi yang harus kita lakukan. Ya, mulai daripada pola hidup, pola kerja, pola makan, dan lain-lain sebagainya yang dalam tanda kutip terdampak dari bulan suci Ramadan tersebut. Namun disinilah tantangan kita sebagai orang beriman dalam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berusaha atau berjihad. Meski ada adaptasi, ada perubahan, namun disitulah kita memiliki nilai tawar untuk menaikkan atau menggrade up level keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perubahan pola kerja. Kita mendapati dan mengakui bahwa di bulan suci Ramadan banyak kantor, banyak perusahaan, banyak institusi yang tetap meminta pegawai pekerjanya untuk tetap masuk beraktivitas sebagai pegawai di kantor atau perusahaan tersebut. Malam hari mungkin kita sholat taraweh, dilanjutkan sebelum subuh kita sholat tahajud, makan sahur, lalu kemudian pagi hari tidak sempat atau tidak boleh kita sarapan. Semua ini bisa berdampak pada efektivitas atau kinerja kita di kantor. Apakah memang Ramadan memberi dampak buruk kepada kerja kita, kinerja kita? Tentu harus didiskusikan. Makanya sebelum Ramadan, ya, kita harus membiasakan diri agar supaya bulan Ramadan tidak memberi dampak signifikan atau memberi dampak yang menurunkan kinerja atau level kerja kita. Maka bulan Ramadan harus diposisikan sebagai bulan untuk meningkatkan efektivitas kita. Dalam arti kata, mungkin secara kuantitas tidak ada yang berubah atau mungkin ada sedikit penurunan, tapi pada sisi kualitasnya, nilai kerja kita harus lebih naik posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa BMH TV yang saya banggakan, Allah sangat-sangat mengapresiasi bagaimana beratnya kita dalam beramal. Kita menjaga kinerja di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, tentu berbeda tantangannya dengan menjaga kinerja di bulan suci Ramadan. Mungkin di hari-hari biasa kita bisa bekerja sambil mengemil, sambil minum. Di siang hari kita bisa makan. Di sore hari kita bisa mungkin minum kopi dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan-bulan biasa mungkin kita bisa tidur dalam waktu yang lebih panjang. Namun di bulan suci Ramadan kita harus terbangun setengah jam atau 1 jam sebelum sholat subuh untuk makan sahur. Yang itu bisa berdampak pada kondisi fisik kita, kualitas tubuh kita. Yang itu bisa memberi efek dalam menjalankan tugas kita di kantor atau di perusahaan. Maka kita harus memiliki manajemen waktu. Ya. Bagaimana kiranya semua bisa berjalan secara maksimal. Kerja kita tetap maksimal, ibadah kita atau puasa kita juga berjalan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya, ya, bagaimana kita tetap menjaga ritme olahraga ringan kita. Ya, bagaimana kita mengatur pola tidur kita. Di dalam Islam ada yang disebut dengan qailulah. Rasulullah SAW bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqilu." Tidur qailulah lah. Karena syaitan itu tidak tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah?
Ya, tidur qailulah itu ya ada yang mengistilahkan kalau tidak khilaf itu adalah sleep nap. Ya. Tidur sejenak ya, tidak lama mungkin sekitar 10-15 menit before atau after sholat zuhur untuk mengembalikan vitalitas atau kebugaran tubuh kita. Ya. Bukan sekedar pada sisi teologisnya atau agamanya, tapi pada sisi kesehatan ini juga diakui bahwa qailulah memiliki dampak yang sangat positif untuk meningkatkan kinerja kita, terutama jam-jam kerja setelah sholat zuhur. Maka semua ini bisa kita tempuh agar supaya ibadah suci Ramadan atau puasa tidak menjadi alasan untuk menurunkan kinerja atau level kerja kita. Bahkan sebaliknya, orang beriman meyakini bahwasanya apapun kebaikan yang dia lakukan di bulan suci Ramadan itu berdampak atau memberi pahala berkali lipat dibandingkan amalan yang sama, ibadah yang sama dilakukan di bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Maka ini yang harus juga kita pompakan. Ya, kita scale up dalam diri kita bahwasanya kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan memiliki nilai pahala yang berlebih dibandingkan kebaikan yang sama dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Maka bagi orang-orang beriman senantiasa ya mensupport dirinya, ya motivasi hidupnya agar supaya tetap berada pada level yang maksimal. Ya. Apatah lagi kalau kita melihat fakta sejarah Rasulullah SAW itu banyak berperang di bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga fakta-fakta ini harusnya menghapus segala alasan untuk kita mengurangi atau menurunkan level kerja kita di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita memaksimalkan kinerja kita di samping tetap menjaga kualitas ibadah kita pada level yang tinggi. Mudah-mudahan demikian. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.